Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar Anda semua? Semoga semuanya sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita belajar di rumah. Ya, untuk fikih kali ini kita akan membahas tentang kedudukan sholat dalam Islam. Sholat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Sholat adalah tiang agama. Rasulullah bersabda, Rasul amril Islam wa umuduhus sholah wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Artinya, pokok perkara adalah Islam, tiangnya sholat, dan puncaknya jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sholat adalah amal yang paling dicintai Allah. Sholat juga amal soleh yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihil abadu yaumal qiyamatis sholah, fa in soluhat soluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Artinya, pertama kali yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka akan baik seluruh amalnya, dan jika buruk, maka akan buruk seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Sholat juga adalah wasiat terakhir Rasulullah. Beliau bersabda, as-sholah as-sholah wa ma malakat aimanukum. Artinya, jagalah sholat dan berbuat baiklah kepada budak yang kalian miliki. Hadis riwayat Tabrani. Kita diperintahkan Allah untuk menjaga sholat baik ketika hador. Hador itu ketika kita tidak safar maupun ketika kita safar. Ketika suasananya aman maupun suasananya mencekam. Seperti firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Bahkan dalam kondisi perang pun kita diperintahkan untuk menjaganya. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 102 sampai 103. Begitu juga saat kita dalam kondisi sakit, kewajiban sholat tidak akan gugur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Artinya, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak bisa, maka sambil duduk. Jika tidak bisa, maka sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Islam menyuruh orang tua untuk menyuruh anaknya sholat sejak berusia 7 tahun dan memerintahkan mereka untuk memukul anaknya ketika meninggalkan sholat saat berusia 10 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladukum bis sholah idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika meninggalkannya saat berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Allah mengancam orang-orang yang menunda sholat sampai akhir waktu dengan al-ghay. Al-ghay itu kesesatan atau lembah di neraka jahanam. Terdapat pada firman Allah pada surat Maryam ayat 59. Untuk orang yang melalaikan sholat saja sudah diberi kesesatan. Apalagi untuk orang yang betul-betul meninggalkan sholat. Untuk orang yang meninggalkan sholat, tempatnya adalah neraka. Terdapat pada firman Allah pada surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47. Dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya sangat besar. Bahkan di sisi Allah, dosa itu lebih besar dari dosa membunuh, mencuri, berzina, atau minum khamar. Di hari kiamat nanti, orang yang meninggalkan sholat, dia tidak sanggup sujud kepada Allah ketika manusia semuanya dipanggil untuk sujud. Allah berfirman,
di surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Sampai di situ pembahasan kita untuk kali ini. Lebih dan kurang sudah minta maaf. Sudah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.